Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Jumpa lagi dengan mata pelajaran seni budaya. Ini di pertemuan terakhir kita akan membahas sedikit tentang kisi-kisi persiapan ujian kenaikan kelas atau ujian penilaian akhir tahun. Nah, kalian harusnya masih ingat ya, ada 4 macam, yaitu seni lukis, musik, lalu drama, dan ada juga tari. Oke, silakan ingat-ingat ya pengertiannya apa saja. Oke, slide selanjutnya yaitu 7 unsur seni rupa. Nah, ini jangan pernah kalian lupakan karena ini nanti akan kalian gunakan ketika kalian akan menggambar, yaitu titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, dan yang terakhir adalah gelap terang. Slide selanjutnya, nah dalam menggambar pasti ada yang namanya ragam hias. Nah, lalu di dalamnya pasti ada alat dan bahan. Oke, kita cek dulu alat yang digunakan, contohnya seperti jangka, mistar atau palet. Palet ini kalau yang kalian tidak tahu adalah tempat untuk menaruh cat ya. Lalu selanjutnya ada bahan, bidang pada gambar. Contoh kaca, triplek, kain, kanvas, dan tembok. Untuk bahan pewarna seperti biasa ya, ada pensil gambar, pensil warna, krayon, dan seterusnya. Oke, selanjutnya tahap-tahap menggambar. Tahap-tahap menggambar ini ada 5. Pada intinya kalian silahkan tentukan dulu temanya kira-kira mau apa, lalu jenis gambarnya mau dibuat seperti apa, ya kan? Baru setelah itu ditentukan teknik-tekniknya, lalu diberikan pewarnaan, dan yang terakhir adalah arsiran untuk membuatkan objek sesuai dengan karakternya. Selanjutnya, nah ini kalau ada kata-kata penetapan gagasan, gagasan berarti adalah menentukan tema. Kenapa Ibu sengaja membahas ini? Karena banyak sekali di antara kalian yang sering salah dalam menjawab menentukan gagasan itu seperti apa. Oke, selanjutnya, nah ini ada teknik-teknik menggambar. Ini Ibu ambil sebagian aja. Boleh kalian baca, ada siluet, arsir, teknik sapuan basah atau akuarel. Nanti juga ada plakat. Plakat itu kebalikannya akuarel ya, yaitu lebih pekat. Lalu dusel atau gosok, pointillis. Nah, silakan baca di sini. Selanjutnya, nah bahan buatan tekstil seperti logam, kaca, triplek. Ini juga tadi ya sudah Ibu bahas ya pada bahan-bahan yang digunakan untuk membuat gambar. Selanjutnya, motif pola ragam hias. Ini ada 6 motif yang Ibu berikan. Ada flora, ada fauna, geometris, ada manusia, dan macam-macamnya. Silakan kalian coba buka-buka kembali buku cetak kalian ya. Nah, dalam pewarnaan juga digunakan pewarna-pewarna pada ragam hias, yaitu pewarna alami. Kalau kalian lihat nih, ini ada kunyit, lalu ada wortel, lalu ini kol yang berwarna ungu, ada teh, bawang bombay yang warna merah, daun bayam, dan sepertinya ini semacam daun-daun jati ya. Oke, selanjutnya ragam hias atau biasanya disebut dengan ornamen atau ornare. Ini juga masih banyak yang salah ya, silakan pelajari kembali. Nah, cara membunyikan alat musik. Nah, ini ada macam-macam alatnya. Nah, kalau kalian lihat ini adalah namanya saksofon. Nah, saksofon ini bagaimana caranya? Saksofon ini ditiup. Lalu ada gitar. Gitar bagaimana? Oh, dipetik. Ini ada drum. Bagaimana? Dipukul, dan seterusnya. Itulah namanya cara-cara golongan-golongan cara membunyikan alat musik. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian seni musik. Akapela. Jangan lupa ya, jika ada kata-kata akapela, ensemble, itu kalian sudah selalu mengerti, sudah selalu mendengar. Nah, akapela ini adalah nyanyian yang biasanya menyerupai bentuk-bentuk alat musik. Harmonisasi dalam bernyanyi paduan suara itu sejenis dengan saat kita membunyikan alat musik atau instrumen. Nah, biasanya kalau dalam akapela ini tidak diiringi dengan
alat musik itu karena diiringi oleh penyanyi itu sendiri. Selanjutnya, jenis alat musik. Nah, ini perlu kalian ketahui, ada melodis, harmonis ya, ritmis. Nah, alat musik ini, alat musik melodis biasanya alat musik yang menghasilkan nada utama. Berarti contohnya adalah alat musik recorder, pianika. Kenapa tidak bisa membunyikan nada lebih dari 2? Itulah alat musik melodis. Lalu selanjutnya harmonis. Nah, alat musik harmonis ini biasanya dia berbentuk akord, atau contohnya nih gitar, piano, keyboard. Mereka bisa membunyikan nada lebih dari 1 sehingga terlihat indah. Selanjutnya alat musik ritmis. Nah, alat musik ritmis ini adalah alat musik yang biasanya berguna untuk memberikan ketukan-ketukan sehingga stabil pada lagu yang dibunyikan. Tetapi tidak semua alat musik ini memiliki nada. Oke, selanjutnya. Nah, ini kemarin kalian sudah belajar ya, bagian-bagian recorder. Bagiannya ada 3, kepala, badan, dan kaki. Nah, pada kepala ini ada lubang udara, lalu pintu udara. Bagian mana? Badan ada 6 lubang. Lubang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang terakhir bagian kaki ada lubang ke-7. Oke. Lalu selanjutnya, kalau kalian lihat di baliknya, itu bagian tiupan atau biasa disebut mouthpiece. Ya. Mouthpiece adalah tempat di mana seseorang akan membunyikan alat musik tersebut. Nah, mouthpiece ini hanya dimiliki oleh alat musik tiup saja. Lalu selanjutnya ada lubang 0. Nah, lubang 0 ini akan membantu pada alat musik ini untuk menemukan nada-nada yang tinggi. Selanjutnya, nah ini mengulang lagi ya, ensemble itu ada 2 macam, sejenis dan campuran. Sejenis contohnya ada harmonika. Nah, ensemble piano misalnya kelas 7D akan memainkan ensemble piano. Jadi di situ nanti akan ada piano 1 tetapi yang memainkan 2-3 orang. Atau ensemble trompet, jadi semua kelompok itu memainkan alat musik trompet. Sedangkan berbeda dengan campuran, kalau campuran itu lebih kepada sajian alat musiknya itu banyak. Nah, ada alat musik gitar, biola, lalu drum dijadikan satu sehingga akan membentuk ensemble campuran. Selanjutnya ini ornamen dalam musik. Nih ada tempo, interval, dinamika, dan akord. Nah, tempo ini adalah ketukan. Contohnya misalnya kalau saat kalian bernyanyi kan pasti ada yang mengetuki. Tu, ba, ga, pa, tu, ba, ga, pa. Itulah yang dinamakan tempo. Sedangkan interval itu adalah jarak nada satu ke nada yang lain. Kalian juga akan belajar nanti ketika kalian sudah kelas 2, 8 atau kelas 9 tentang interval. Interval ini jarak dari satu nada ke nada yang lain. Contohnya do ke re. Do re. Nah, do ke re itu kan ada selisihnya, yaitu selisih naiknya. Di situ terdapat hitungannya ada berapa interval. Nah, itu nanti kalian akan pelajari. Lalu selanjutnya dinamika. Dinamika ini simbol yang berfungsi untuk mengatur kelas lembutnya suara atau alat musik yang sedang kalian bunyikan supaya akan terlihat semakin indah dan menarik. Dan yang terakhir adalah akord. Nah, akord ini merupakan susunan 3 nada yang dibunyikan bersama-sama sehingga dapat terdengar secara harmonis. Nah, untuk alat musik akord ini contohnya tadi yang bisa memainkan adalah piano, gitar, lalu organ, dan satu lagi yaitu biasanya harpa yang bisa contohnya alat musik harmonis tadi. Nah, baik anak-anak, kisi-kisinya hanya ini, tetapi semua materi yang Ibu sampaikan sudah mencakup apa yang Ibu berikan pada kisi-kisi hari ini. Silakan kalian pelajari dengan baik. Jika ada kata-kata atau ada bahasa yang kurang jelas dari penyampaian materi ini, boleh kalian menghubungi Ibu secara pribadi melalui WhatsApp atau bisa DM dengan menyertakan nanti nama dan kelas kalian.
Begitu saja anak-anak, silakan belajar, tetap semangat, jaga kesehatan supaya nanti kalian saat mengikuti ujian PAT tetap dengan kondisi yang fit dan sehat sehingga hasilnya dapat memuaskan. Oke, selamat siang anak-anak, sampai jumpa.